Siap. Selamat siang, selamat datang di Pesanggerahan Lanarjo. Mohon diperkenalkan dulu Pak, dari mana nih ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ratu Bagus Abi Munawir Al-Madani Mertakusuma. Saya adalah juriyah dari Pangeran Ratu Jayakarta keempat, yaitu Pangeran Kawisya Ademerta yang terahnya dari Mataram. Dan saya adalah juriyah dari urutan yang ke-12 ke Pangeran Ratu Jayakarta keempat. Kalau dari Brawijaya 5 adalah yang ke-18. Oh ya, kalau terah dari Mataram dari mana itu? Dari Brawijaya 5. Jadi dari Brawijaya 5 punya anak yaitu Joko Tarub. Raden Joko Tarub punya anak Raden Wonosobo. Kemudian punya putra lagi Raden Madepadan I, ada Sunan Padanaran. Kemudian Raden Pangkiringan. Dan kemudian Ki Jurmertani dari Sundaroko yang nama di Jakartanya adalah Ki Mas Wisesa Ademerta sebagai Mangkubumi Jayakarta pertama. Nah, barulah lahir Mangkubumi Jayakarta itu Ki Jurmertani menikah dengan putri dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Pajang, yaitu Ratu Ayun Pembayun Banten. Nah, menikah dengan Ki Jurmertani, kemudian mempunyai putra adalah Pangeran Kawisya Ademerta yang menjadi Ratu Jayakarta keempat. Nah, kemudian Ratu Jayakarta keempat adalah Pangeran Kawisya Ademerta menjabat sebagai Pangeran Ratu Jakarta ya, pada tahun 1610 Masehi. Kemudian punya putra ada 5. Yang pertama ada Mertakusuma, kemudian Yudakusuma, kemudian Natakusuma, lalu Natakusuma, Yantikusuma, dan terakhir Nitikusuma. Nah, Mertakusuma adalah menjabat sebagai Pangeran Adiningrat Jayakarta keempat, sebagai juga Pangeran Askar Jayakarta tertinggi pada saat itu di tahun 1610 bersama ayahandanya. Nah, di sini alhamdulillah saya bertemu dengan Kanjeng Gusti Surya Wicaksono yang alhamdulillah dari PB 12 ya Kanjeng, kita ingin mempererat atau mempersatukan dari pernikahan keluarga. Nah, saya bercerita ke sini karena dari putri Raden Mertakusuma yaitu Ratu Ayu Blongsom pada saat itu menikah dengan Pangeran Tirtakusuma Pancuran Mas Surakarta. Kemudian mempunyai anak yaitu Ratu Ayu Temu. Ratu Ayu Temu kemudian menikah dengan Pakubuwono III di Sindoreja itu, kemudian lalu mempunyai anak Sosodiningrat yang akhirnya Sosodiningrat ini menjadi Pangeran Ratu Jakarta yang ke-6 sebagai Raja Jakarta ke-6. Nah, beliau wafat di Jakarta dan di makamnya juga ada di Jakarta, yaitu di Jalan Belawan di masjid, di posisinya ada di dalam masjid. Oke. Nah, di sini ya dipertemukan di tempat singgasana Pakubuwono ke-12 ini yang cikal bakalnya oleh Pakubuwono IX sebagai tempat tirakatnya, dan di sini juga terdapat sumur Bandung yang alhamdulillah saya baru tahu dengar hanya cerita, dan hari ini saya bisa mandi dan bisa berwudu di sumur Bandung. Mudah-mudahan bisa mendapat ngalap berkahnya dari beliau, dan apa yang ditujukan untuk perjuangan saat ini insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tujuan kita untuk mempersatukan keluarga kerajaan, keluarga keratonan, maupun yang di Jakarta keluarga keratuan, insya Allah bisa bersatu untuk berjuang untuk kemaslahatan umat, tujuan utama pada luhur dan kesejahteraan masyarakat di saat ini. Ya, itu ada yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk yang cerita lainnya akan bisa kita sampaikan di channel berikutnya. Terima kasih. Kalau boleh tahu kantor atau ngumpulnya terah Pangeran Jayakarta di mana di Jakartanya? Baik, sekarang kita buka sekretariat di Pulau Mas, yaitu di Jalan Kiai Putih Selatan 5 nomor 1 Pulau Gadung, kelurahannya. Itu ada kantor Lembaga Pemangku Adat Jayakarta. Nah, Pemangku Adat Jayakarta ini bukan pemangku adat baru, jadi dibentuk oleh Ki Jurmertani pada saat itu menjadi Mangkubumi Jayakarta di tahun 1557. Nah, pada tahun 1577 dirubah menjadi Gusti Khalifah. Gusti Khalifah dari mulai 1 sampai 7
Akhirnya di tahun 1900-an baru dirubah lagi menjadi Pemangku Adat Jayakarta. Jadi berdirinya Pemangku Adat Jayakarta adalah cukup lama dari tahun 1597 oleh Ki Jurmartan sendiri sebagai Mangkubumi Jayakarta yang pertama pada saat itu. Ya, hingga saat ini sudah berapa kerabat yang bisa dikumpulkan atau? Alhamdulillah semenjak kita mulai menghidupkan kembali Pemangku Adat Jayakarta itu di tahun 2019. Nah, akhirnya 2020 kita sudah legalitaskan semua, mulai dari akte notaris Kemenkumham maupun Kesbangpolnya. Ya. Nah, pertama kita berdiri itu ya semua yang pertama datang ke tempat kita adalah dari Sultan Talo, kemudian Pangeran Kubu, lalu Sultan Siak, dan yang lain-lainnya dari orang-orang, insya Allah orang besar sudah sempat menginap, dan sampai yang kemarin adalah dari keluarga Surakarta, yaitu dari Kanjeng Sukararum dan Kanjeng Doyodo. Ya. Ya, salah itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan visi atau cita-cita leluhur untuk bisa menyatukan segera terwujud. Amin. Dan sejahtera ke depannya. Ya, Rahayu, selamat siang. Siang, makasih Kanjeng.